Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 10 akan mempresentasikan materi tentang sistem informasi akuntansi yang beranggotakan Nadia dengan NIM 42024051010 dan Maitriandini dengan NIM 42024051042, Gita Marisa 42024051050, Suci Widya Nuraini dengan NIM 42024051052, dan Emilia Srikandi 42024051054. Sekarang saya akan menjelaskan alur atau proses dari flowchart sistem pemrosesan pesanan penjualan manual. Pertama-tama dimulai dari penjualan. Proses penjualan ini, kita akan membuat salinan file. Dokumen disiapkan sebagai arsip dan slip penempatan dokumen pengiriman sebagai bukti transaksi. Nah, atau juga prosesnya bisa dimulai dari gudang, sini. Yang bertanggung jawab atas pengeluaran barang. Terus pengeluaran barang ini, barang diambil dari gudang untuk dikirim, terus masuk ke tahap rekonsiliasi dan siapkan bill of lading dan lengkapi dokumen-dokumen pengiriman. Pada tahap ini, dokumen pengiriman diperiksa dan direkonsiliasi atau dicocokkan, dan siapkan bill of lading yaitu dokumen yang menyatakan bahwa barang telah dikirim. Berikutnya masuk ke proses pengeluaran barang. Barang dikeluarkan dari gudang berdasarkan dokumen pengiriman. Sini. Berikutnya masuk ke tahap akhir yaitu tahap penagihan. Sebelumnya kita masih masuk ke log pengiriman. Yakni pengiriman dicatat sebagai log. Nah, pengiriman dicatat sebagai log. Terus masuk ke bill of lading. Ya, ini dokumen yang menyatakan bahwa barang telah dikirim. Tersebut adalah barang pengiriman. Dokumen pengiriman ini sebagai bukti bahwa barang telah dalam proses pengiriman. Dalam proses pengiriman, barang tersebut masuk ke tahap kurir yang akan dikirim menuju pelanggan. Nah, berikutnya kita masuk ke salinan file. Salinan file ini, dokumen ini terkait pengiriman yang akan disimpan, lalu ke file yakni proses penyimpanan. Dan kita masuk ke tahap pengendalian persediaan. Ini yang pertama-tama adalah penagihan. Setelah barang dikirim, bagian ini bertanggung jawab atas penagihan. Nah, dan kita masuk ke pengeluaran barang. Barang yang dikeluarkan dari gudang berdasarkan dokumen pengiriman dan stok barang ini akan diperbaharui persediaannya. Nah, setelah memperbaharui persediaan, barang ini dikeluarkan dari gudang. Bagian ini bertanggung jawab untuk memperbaharui kesediaan. Berikutnya kita masuk ke pengeluaran barang.
pengeluaran barang dikeluarkan dari gudang lalu dicatat dalam sistem persediaan, yaitu mencatat barang yang telah dikeluarkan. Berikutnya adalah masuk ke dalam tahap file. Nah, segala sesuatu yang telah dicatat tersebut lalu disimpan. Dari pembaruan persediaan, lalu masuk ke tahap buku besar. Proses ini dilakukan dengan mencatat pengeluaran barang dalam sistem dan mencatatnya dalam buku besar pembantu. Berikutnya adalah voucher jurnal. Data dari buku besar pembantu disertai dengan voucher jurnal yang disimpan dalam file untuk referensi. Berikutnya kita masuk ke piutang dagang. Nah, dalam tahap piutang dagang ini yang pertama-tama adalah proses penagihan. Setelah barang dikirim, bagian ini bertanggung jawab atas penagihan. Berikutnya masuk ke dokumen salinan buku besar. Buku besar dibuat dan dicatat dalam buku pembantu agar penagihan mencakup pembaharuan rekon AR atau akun receivable atau pencatatan piutang dagang. Nah, berikutnya masuk ke salinan buku besar. Salinan buku besar. Nah, salinan buku besar ini dibuat dan dicatat dalam buku besar pembantu yang dilengkapi dengan voucher yang dilengkapi dengan ikhtisar piutang dagang untuk dokumentasi. Dan kita masuk lagi ke file sebagai tahap penyimpanan dokumen, yaitu menyimpan semua dokumen terkait dokumen yang telah kita buat dan akan diarsip. Kita masuk ke tahap buku besar. Bagian ini berfungsi untuk memperbaharui catatan keuangan secara keseluruhan. Pertama-tama masuk ke ikhtisar piutang dagang. Ikhtisar piutang dagang dan voucher jurnal digunakan untuk memperbaharui buku besar umum. Penagihan ini terjadi agar semua transaksi piutang dagang terdokumentasi dengan benar sebelum dimasukkan ke dalam sistem akuntansi. Berikutnya adalah masuk ke voucher jurnal. Voucher jurnal berfungsi sebagai bukti transaksi yang akan dicatat dalam buku besar. Berikutnya adalah memperbaharui buku besar umum dari voucher jurnal dan rekonsiliasi. Nah, setelah buku jurnal dibuat, langkah selanjutnya adalah memperbaharui buku besar umum. Pembaharuan ini dilakukan untuk mengambil informasi dari voucher jurnal dan rekonsiliasi data yang sudah ada. Tujuannya untuk memastikan keseimbangan dalam pencatatan akuntansi serta menghindari kesalahan atau ketidaksesuaian data. Berikutnya adalah buku besar. Data yang ada di sini telah direkonsiliasi, dicatat ke buku besar utama sebagai pencatatan akhir dari transaksi penjualan. Berikutnya masuk ke ikhtisar piutang dagang, AR atau akun receivable. Setelah pembaruan buku besar dilakukan, dibuat kembali ikhtisar piutang dagang, AR atau akun receivable untuk memverifikasi saldo akhir dari piutang dagang.
Ikhtisar ini juga digunakan untuk keperluan pelaporan keuangan dan pengecekan saldo pelanggan yang masih berutang. Berikutnya masuk ke dokumen voucher journal. Voucher journal ini untuk pembuatan atau menyimpan voucher yang telah ada. Yang ini ya, voucher jurnal ditambahkan dan dibuat berdasarkan ikhtisar piutang dagang atau AR, akun receivable, memastikan bahwa tidak ada transaksi yang terlewatkan dalam proses pembukuan. Berikutnya adalah file. Ini tahap akhir. Semua voucher jurnal ini kemudian disimpan dalam file arsip untuk kebutuhan audit dan pelacakan transaksi di masa mendatang. Berikut adalah penjelasan tertulis yang terdapat di PPT ya teman-teman. Nah, ini oke lah. Sekian penjelasan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.